Nah, pasti ada yang kangen dengan suara ini. Mohon Sudah bisa ditebak kan perhatian. ini suara apa? Bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada Suara seluruh bel siswa untuk sekolah. segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Kita Ibu guru doakan akan segera semoga memasuki corona kelas. ini Selamat belajar, segera semoga mendapat ilmu yang selesai dan bermanfaat. kita boleh bertemu Terima tatap kasih. muka bersama guru, siswa, dan teman-teman kita. Baiklah, kita mempelajari tentang gaya atau force. Nah, gaya atau force ini dapat berupa tarikan atau dorongan. Dan gaya ini menyebabkan benda mengalami apa aja? Nah, 1. Perubahan bentuk. 2. Perubahan arah gerak. 3. Perubahan posisi. Dan yang keempat, perubahan kecepatan. Nah, dari benda-benda yang mengalami tadi itu merupakan sifat-sifat gaya. Sudah tahu ya, gaya force. Semuanya F. Nah, macam-macam daripada gaya adalah gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ini sudah kita pelajari pertemuan kita minggu lalu ya, beberapa minggu yang lalu lagi ya. Nah, gaya tak sentuh itu apa? Gaya yang mempengaruhi benda walaupun gaya tidak bersentuhan langsung dengan benda. Gaya tak sentuh dibagi menjadi 3. Gravitasi bumi. Apa itu? Gaya tarik bumi terhadap seluruh benda yang bermassa yang terdapat pada permukaan bumi. Gaya magnet. Yang kedua, gaya apa magnet itu? Yang mampu menarik benda-benda seperti besi, baja, atau benda terbuat dari logam. Sedangkan gaya listrik, gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Tadi sudah gaya tak sentuh, sekarang gaya sentuh. Apa itu? Gaya yang timbul karena adanya kontak langsung atau bersentuhan dengan bendanya. Nah, gaya tak sentuh ini kita bagi lagi. Yang pertama, gaya gesek. Apa ya? Iya, gaya yang timbul karena adanya sentuhan antara dua permukaan. Nah, arah gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak bendanya. Selain itu juga, besar kecilnya gaya gesek itu ditentukan oleh halus atau kasarnya permukaan benda. Sudah kita bahas kemarin, semakin halus permukaan benda, maka gayanya semakin kecil dan sebaliknya. Kedua, gaya otot. Apa itu? Gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Ketiga, gaya pegas. Apa? Gaya yang bersifat elastis sehingga dapat kembali bentuk semula. Sedangkan gaya tekan, gaya yang bekerja pada suatu bidang. Nah, dari situ sudah banyak kita memperoleh ilmu-ilmu atau nama-nama. Nah, satuan internasional daripada gaya adalah Newton atau dengan huruf N simbolnya. Jangan tidak ada bingung lagi ya. Sedangkan alat ukur gaya namanya dinamometer atau neraca pegas. Ini contoh dari neraca pegas. Nah, gaya merupakan besaran vektor. Ingat, apa beda skalar dan vektor? Nah, harus kita flashback lagi ya pembelajaran kita minggu lalu. Tapi gak apa-apa, saya jelaskan. Vektor berarti memiliki besar dan arah. Jadi gaya itu dapat digambarkan dengan diagram vektor berupa panah. Misalnya titik pangkalnya gaya itu dari awal, lalu ada panjang atau besar gaya dan ada arahnya. Jika ada 2 atau lebih gaya yang bekerja pada benda, maka jumlah dari gaya-gaya tersebut disebut dengan resultan. Jadi ada F1, F2, F3 itu namanya resultan. Ada resultan gaya searah, ada resultan gaya tak searah. Nah, ini ada contoh Miss kasih 2 gaya F1. Ingat ya, kenapa harus F? Karena F itu force. F1, F2 gayanya searah kan, panahnya. Berarti dia tinggal dijumlahkan. Kenapa harus dijumlahkan? Karena besar vektor. Apa contohnya resultan gaya tak searah? Pasti berlawanan arah gaya pertama dengan gaya yang kedua, sehingga dia dikurangkan. Nah, kedua gaya yang ditambahkan tadi arahnya sama-sama ya, sehingga tandanya itu positif semua. Nah,
Jika yang berbeda, arahnya yang ada ke kanan, ada yang ke kiri, pasti tandanya juga berbeda. Jadi arah ke kanan itu biasanya positif. Nah, R1-nya positif. Sedangkan arah ke kiri itu, R2 itu negatif. R itu apa tadi? Resultan. Bisa ya sampai di sini? Nah, ini masih sangat mudah untuk memahami. Kita masuk ke contoh gaya. Yang pertama, gaya gesek. Nah, ketika kita lebih nyaman menggunakan sepatu yang tapaknya atau alasnya kasar, itu tidak mudah tergelincir di lantai licin. Betul ya? Lanjut, bola yang menggelinding di tanah yang kasar akan bergerak lebih lambat dibanding dengan bola menggelinding di lantai yang licin. Lalu ketika membuat api unggun dengan menggesek-gesek 2 batang kayu, maka muncul api. Sedangkan contoh gaya otot, yang pertama ketika kita mengangkat meja, kita kan menggunakan otot kan? Baru ketika kita berlari, apalagi ketika kita berenang. Nah, semuanya itu menggunakan gaya otot. Contoh gaya yang lain, gaya pegas. Nah, ketika kita bermain ketapel, tahu ya ketapel itu yang ada karet elastis untuk memanah burung atau memanah buah dan lain sebagainya, itu sudah dulu ya. Apalagi ketika kita menggunakan busur panah. Baru tempat tidur kita, spring bed itu kan ada gaya pegasnya. Selanjutnya contoh gaya lain adalah gaya tekan. Pilar yang menopang jembatan layang, itu kayak jembatan yang penyeberangan itu. Sol sepatu yang sedang dipakai beraktivitas yang di bawah kaki kita itu. Nah, semuanya itu merupakan contoh dari gaya pegas dan gaya tekan. Selanjutnya gaya gravitasi bumi. Contohnya gampang ya, ketika kita bermain sesuatu paragliding, ketika terjun payung, tahu ya permainannya ini. Nah, buah mangga yang jatuh dari pohonnya, itu semua aktivitas atau contoh dari gaya gravitasi bumi. Selanjutnya gaya magnet. Ada jarum kompas, ada kartu ATM. Kalau kalian kan belum ada ya. Nah, waktu kartu ATM itu memiliki magnet loh ternyata. Jadi dalam itu berisi informasi memori atau berupa hard disk komputer atau laptop. Sama tutup pintu lemari es kita. Coba aja praktekkan di rumah. Selanjutnya contohnya gaya listrik. Handphone itu dapat berfungsi kenapa? Karena ada aliran listrik. Ya iyalah miss, karena dicas gitu ya. Kipas angin itu dapat bekerja karena apa? Ya ada aliran listrik juga. Lampu lalu lintas itu bisa menyala karena apa? Sama juga, ada aliran listrik yang bekerja.